Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tetap semangat ya. Pembahasan kita kali ini mengenai ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Materi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 5 yang beranggotakan 1. Alvina Nur Hasanah, 2. Alfiana Suryaardini, 3. Ayu Safitri, 4. Nadifa Aisy Putri, dan yang kelima Syafiratul Aisyah. Yang akan kita jelaskan mulai dari pengertian, karakteristik, masalah utama, layanan, kondisi well-being, dan tokoh inspiratif. ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang mana dapat diartikan attention adalah perhatian, defisit berkurang, hyperactivity adalah hiperaktif, dan disorder adalah gangguan. Dalam bahasa Indonesia, ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. ADHD adalah nama yang diberikan untuk anak-anak, remaja, dan beberapa orang dewasa yang kurang mampu memperhatikan, mudah dikacaukan, dengan overaktif dan juga impulsif. Menurut Peters dan Douglas, menyatakan bahwa ADHD sebagai gangguan yang menyebabkan individu memiliki kecenderungan untuk mengalami masalah pemusatan perhatian, kontrol diri, dan kebutuhan untuk selalu mencari stimulasi. Secara umum, ADHD adalah kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri-ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Selanjutnya mengenai karakteristik ADHD. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian. Pada kriteria ini, penderita ADHD mengalami 5 gejala berikut yang berlangsung selama paling sedikit 6 bulan sampai suatu tingkatan yang maladaptif dan tidak konsisten dengan tingkat perkembangan. Gejalanya yaitu: yang pertama, seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, seringkali mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain. Yang ketiga, seringkali tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung. Yang keempat, seringkali tidak mengikuti baik-baik instruksi dan gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah atau tugas di tempat kerja. Dalam hal ini, bukan disebabkan karena perilaku melawan atau gagal untuk mengerti instruksi. Dan yang terakhir, seringkali bingung atau terganggu oleh rangsangan dari luar. Karakteristik yang kedua adalah hiperaktivitas. Dengan gejalanya yang pertama, seringkali gelisah dengan tangan atau kaki yang sering menggeliat di kursi. Yang kedua, sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas atau dalam situasi lainnya di mana diharapkan anak tetap duduk. Yang ketiga, sering berlarian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini tidak tepat, yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Sedangkan pada masa remaja atau dewasa, terbatas pada perasaan gelisah yang subjektif. Yang keempat, sering mengalami kesulitan dalam bermain atau terlibat dalam kegiatan senggang secara tenang. Yang kelima, sering bergerak atau bertindak seolah-olah dikendalikan oleh motor. Dan yang terakhir, sering berbicara berlebihan. Dan karakteristik yang terakhir adalah impulsivitas. Dengan gejalanya yaitu yang pertama, sering memberi jawaban sebelum pertanyaan selesai. Yang kedua, sering mengalami kesulitan menanti giliran. Dan yang ketiga, sering menginterupsi atau mengganggu orang lain, misalnya memotong pembicaraan atau permainan.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai masalah utama ADHD. Jadi penyandang ADHD ini memiliki masalah pada 5 area utama, yaitu yang pertama, masalah ingatan. Biasanya anak-anak penyandang ADHD ini sering lupa mengerjakan pekerjaan rumahnya atau pekerjaan sekolahnya. Bahkan mereka juga sering lupa membawa buku atau salah membawa buku ketika di sekolah. Yang kedua, yaitu kemampuan memotivasi diri. Berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya, penyandang ADHD ini cenderung minim untuk mampu memotivasi dirinya sendiri. Sehingga di sini dibutuhkan peranan penting dari orang tua maupun guru agar mampu menumbuhkan motivasi diri dalam penyandang ADHD. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu melalui pembiasaan pemberian pujian maupun perhatian yang lebih. Yang ketiga, yaitu pengendalian diri dan emosi. Yang keempat, yaitu hambatan untuk membuka diri, dan masalah yang kelima, yaitu kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya, mengenai layanan bagi penyandang ADHD. Beberapa hal yang dibutuhkan anak ADHD yaitu 1. Kebutuhan pengendalian diri. Kebutuhan pengendalian diri ini berkaitan dengan pengurangan atau menghilangkan hiperaktivitas maupun pengendalian impulsivitas. Yang kedua, yaitu kebutuhan belajar. Anak ADHD seperti anak normal lainnya juga membutuhkan pengembangan diri yaitu melalui belajar. Karena hambatan yang dialami akan pemenuhan kebutuhan belajar pada anak ADHD ini tidak semulus pada anak normal seperti biasanya. Menurut Haryati tahun 2018, terdapat beberapa model pelayanan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, salah satunya yaitu model kelas inklusif. Model kelas ini itu menyertakan peserta didik ke dalam kurikulum peserta didik di kelas reguler. Jadi tidak banyak perubahan pada kurikulum di kelas inklusif ini. Nah, tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, untuk menghilangkan stigma mengenai keterbatasan menjadi suatu potensi yang dapat dikembangkan. Selain model pelayanan kelas inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, terdapat pelayanan lain di antaranya yaitu pelayanan inklusif dengan praktik pekerja sosial dan pelayanan inklusif dengan program bimbingan dan konseling ekologis. Psikoterapi ADHD. Meskipun ada obat untuk ADHD, ada sejumlah pilihan pengobatan yang telah terbukti efektif bagi beberapa anak. Strategi yang efektif tersebut yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan farmakologi. Yang pertama, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan suatu intervensi yang memiliki tujuan memodifikasi lingkungan fisik dan sosial untuk mengubah perilaku. Pendekatan perilaku digunakan dalam pengobatan ADHD untuk memberikan struktur untuk anak dan untuk memperkuat perilaku yang sesuai. Mereka yang biasanya menerapkan pendekatan perilaku adalah orang tua, psikolog, personil sekolah, terapis kesehatan mental, dan dokter perawatan primer. Jenis pendekatan perilaku meliputi pelatihan perilaku wali murid serta pendidik yang diajarkan keterampilan manajemen anak, program sistematis manajemen kontingensi seperti penguatan positif dan waktu menyendiri, terapi perilaku klinis, dan pengobatan kognitif perilaku seperti self-monitoring. Yang kedua, pendekatan farmakologi. Terapi farmakologi adalah salah satu bentuk yang paling umum namun yang paling kontroversial dalam pengobatan ADHD. Penting untuk diingat bahwa keputusan untuk meresepkan obat apapun adalah tanggung jawab medis, bukan tanggung jawab pendidikan profesional. Pemberian resep obat pun dilakukan setelah berkonsultasi dengan keluarga dan memiliki kesepakatan tentang rencana pengobatan yang paling tepat. Kondisi psychological well-being ADHD. Menurut Riff, pada tahun 1989, fondasi untuk diperolehnya psychological well-being adalah individu yang secara psikologis dapat berfungsi secara positif.
Kondisi psychological well-being pada ADHD yang pertama yaitu hubungan positif dengan sesama atau positive relationship with others. Berdasarkan pemaparan orang tuanya, tidak ada perlakuan yang berbeda dari lingkungan rumahnya terhadap anaknya yang mengidap ADHD. Anaknya pun sering bermain dengan teman-temannya di dekat rumah dalam pengawasan. Yang kedua yaitu personal growth. Berdasarkan pemaparan orang tuanya, anaknya memiliki kelebihan di bahasa Inggris. Dia sangat suka belajar bahasa Inggris hingga sangat sering menonton film dengan berbahasa Inggris di TV dan memiliki kemauan serta semangat dalam mempelajari bahasa Inggris meskipun belum lancar berbahasa Inggris. Poin selanjutnya adalah tokoh-tokoh ternama pengidap ADHD. Yang pertama adalah Albert Einstein. Ilmuwan paling berpengaruh pada abad ke-20 dan terkenal dengan teori relativitasnya merupakan salah satu pengidap ADHD. Einstein dikenal pelupa, tanpa tidak menyadari lingkungannya, dan senang dengan penampilannya yang acak-acakan. Einstein divonis menderita ADHD ketika ia masih berusia anak-anak. Lalu yang kedua ada Michael Jordan. Jordan merupakan pebasket terhebat sepanjang sejarah sekaligus seorang pengusaha sukses. Ia berupaya menemukan bakatnya di bidang olahraga, alih-alih menyerah dengan ADHD yang dideritanya. Jordan tercatat mampu menghasilkan jutaan dolar dari bisnis dan investasi yang dimilikinya selepas masa pensiunnya sebagai pebasket. Lalu yang ketiga adalah Agatha Christie. Agatha Christie merupakan penulis terlaris sepanjang masa dengan rekor penjualan terbanyak kurang lebih 4 miliar kopi dan telah diterjemahkan ke dalam 103 bahasa. Ia memiliki kesulitan mengeja dengan benar dan tidak mampu mengingat angka dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ADHD. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.